Dedi mengatakan sikap Jokowi terhadap Nasdem kelihatan berubah setelah Anies Baswedan dideklarasikan sebagai calon presiden Capres 2024. Jadi ketika dia 2 periode selesai, dia bukan selesai juga political interestnya, tapi malah banyak hal yang barangkali kemudian menjadi beban dia. Karena itu dia ingin memastikan 2024 itu tidak diisi oleh orang yang menjadi antitesis dirinya, atau bahkan barangkali bisa membahayakan dirinya. Belum lagi kepentingan para buzzer, kepentingan orang-orang yang mencoleng di seputar kekuasaan atau istana, orang-orang yang merasa mapan dan nyaman hidupnya ya, dengan mengadu domba dan lain sebagainya. Kelompok-kelompok tertentu yang tidak ingin melihat Indonesia maju secara keseluruhan, karena kalau yang dimajukan oleh rakyat maka kepentingan oligarki yang akan terganggu. Jadi banyak sekali kepentingan kenapa kemudian rezim ini harus terus dipertahankan. Aktor boleh berganti tapi rezim tidak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, keren cadas ya Sobat semuanya. Ini menarik ya, ada sebuah statement yang mengatakan Presiden Jokowi tidak dewasa karena berubah sikap terhadap Surya Paloh dan Nasdem begitu Nasdem mencalonkan Anies Baswedan sebagai calon presiden. Kok gitu-gitu amat ya? Nah, coba kita analisis ya, kenapa gitu-gitu amatnya. Jadi tentu there must be something behind ya, tidak hanya sekedar dan sesederhana yang apa yang kita lihat ya. Ya, and then this is about analysis ya, not to judge somebody. Tetapi analisis ini menarik sesungguhnya untuk kita diskusikan lebih lanjut ya. Oke, di sini dikatakan bahwa tidak dewasanya itu seperti apa ya. Oke, tak beri ucapan di HUT Nasdem, Jokowi dianggap tidak dewasa dalam politik. Anies ancaman bagi Jokowi ya. Itu ada satu semacam analisis yang pastinya menarik untuk dibahas lebih lanjut ya. Kita bacakan dulu beritanya Sobat Era sekalian dan nanti kita akan analisis. Oke, di sini tak beri ucapan di HUT Nasdem, Jokowi dianggap tak dewasa dalam politik. Sebagaimana dimuat tribunnews.com. Oke, tribunnews.com Jakarta, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion IPO Deddy Kurniasha menganggap Presiden Joko Widodo belum dewasa dalam berpolitik. Hal itu merespons sikap Jokowi yang tak memberikan ucapan selamat di hari ulang tahun ke-11 Partai Nasdem. Deddy mengatakan sikap Jokowi terhadap Nasdem kelihatan berubah setelah Anies Baswedan dideklarasikan sebagai calon presiden Capres 2024. Jokowi menunjukkan ketidakdewasaan politik. Cukup terlihat bagaimana perubahan sikap Jokowi pasca Nasdem usung Anies Baswedan, kata Deddy kepada tribunnews.com Sabtu. Deddy menyebut sikap Jokowi yang demikian sangat memprihatinkan karena dianggap masih memiliki kepentingan politik praktis. Ini memprihatinkan karena Jokowi sebagai presiden rupanya masih memiliki kepentingan politik praktis, ujar dia. Ya pastilah, nanti kita akan bahas ya. Selain itu, Deddy juga menyinggung sikap Jokowi yang berulang kali menyatakan dukungannya terhadap Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Bahkan dukungan terhadap Prabowo diungkapkan pada HUT Partai Persatuan Indonesia Perindo beberapa waktu lalu. Hal lain mendukung soal sikap Jokowi ini, ia berulang kali menyatakan dukungan pada Prabowo. Hal lain mendukung soal sikap Jokowi ini, maksudnya apa mendukung ya? Ia berulang kali menyatakan dukungan pada Prabowo, sementara publik tahu saat ini hanya ada Prabowo dan Anies yang sudah dideklarasikan. Terlebih dukungan Jokowi itu tidak saja di acara Gerindra, melainkan di partai lain juga, ucap dia. Sebelumnya Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh membuka suara soal Jokowi tak memberikan ucapan terhadap partainya. Paloh mengaku tidak mengetahui alasan Jokowi tidak memberikan ucapan selamat pada HUT partainya. Tanya sama Pak Jokowi lah, masa
masa tanya sama Nasdem, kata Paloh ya, di sela-sela perayaan HUT Nasdem di Jakarta Convention Center 11 November. Ya, sobat era sekalian, ini tidak sesederhana yang kita bayangkan ya, little bit complicated sesungguhnya. Kenapa little bit complicated? Pertanyaannya adalah tentu kita lihat ya, kenapa Presiden Jokowi berkepentingan terhadap siapa yang menjadi calon presiden di 2024. Pertanyaannya adalah karena dia memiliki kepentingan setelah tidak lagi menjabat. Sederhananya itu jawabannya. Maka kita bisa uraikan kepentingan apa. Jadi ketika dia 2 periode selesai, dia bukan selesai juga political interestnya, tapi malah banyak hal yang barangkali kemudian menjadi beban dia. Karena itu dia ingin memastikan 2024 itu tidak diisi oleh orang yang menjadi antitesis dirinya, atau bahkan barangkali bisa membahayakan dirinya. Kok bisa begitu? Ya begini, sahabat era sekalian ya. Kita tahu bahwa ada beberapa hal yang menjadi PR bagi pemerintahan Presiden Jokowi, baik itu di ranah hukum maupun ranah non-hukum. Di ranah hukum misalnya, kalau kita bicara mengenai agenda seperti KM50 misalnya, apakah Presiden Jokowi tidak ketar-ketir kalau ini dibuka? Karena akan melibatkan istana sebagai orang yang membiarkan. Paling tidak, crime by omission. Jelas-jelas ada pelanggaran hak asasi manusia di sini, tetapi kemudian tidak ditindaklanjuti atau tidak ada perintah apapun dari istana, sebagaimana Jokowi begitu bereaksi dengan kasus Yosua ya, dan kemudian kasus Kanjuruhan. Di Yosua dia bikin statement sampai 4 atau 6 kali. Di Kanjuruhan dia bikin yang namanya tim gabungan independen pencari fakta. Tapi di KM50 sama sekali tidak ada. Bahkan ucapan belasungkawa pun tidak ada. And then this is the question, why? Pertanyaannya ya, why? Itu satu. Yang kedua, isu ijazah palsu itu sampai sekarang kan belum juga diklarifikasi. Kita tidak tahu kebenaran substantifnya, karena kebenaran itu tidak pernah bisa diungkapkan secara gamblang dan jelas ya, dengan menenteng ijazah lalu menunjukkannya ke depan publik, ini loh ya, my certificate and then this is original, not fake ya kan. Tapi pertanyaannya adalah sampai sekarang itu belum pernah kita lihat. Itu dua ya, PR2. PR berikutnya adalah IKN, Ibu Kota Negara. Seandainya ini tidak dilanjutkan, bagaimana oleh rezim yang baru? Kalau rezimnya adalah rezim pro Jokowi atau boneka Jokowi atau putra mahkota Jokowi, maka dia punya jaminan untuk dilanjutkan. Pertanyaannya adalah, kalau kita nilai dari good governance, sekali lagi good governance, apakah proyek IKN itu sudah berkaitan dengan good governance secara keseluruhan. Karena kalau misalnya tidak ada good governance, maka potensi untuk dijerat tindak pidana korupsi akan tinggi sekali. Terlebih seandainya memang ada praktik-praktik yang menyimpang dari good governance dan clean government dan mengarah kepada tindak pidana korupsi misalnya. Belum lagi proyek-proyek yang mangkrak seperti kereta cepat misalnya, yang awalnya kepresnya business to business, tapi sekarang deployment of state financial itu sudah luar biasa. Penggunaan uang APBN untuk terus membiayai kereta cepat Jakarta-Bandung. Bahkan ketika ditanya jubir BUMN itu bisa eyel-eyelan ya kan. Dia mengatakan ya nggak mungkin lah di depan langsung untung. Padahal kalau kita bicara tentang perhitungan kan kita bisa hitung. Konon hitungannya sampai 100 tahun pun kalau mengandalkan hanya tiket kereta, maka dia tidak pernah akan balik uangnya. Lalu mengandalkan apa? TOD, Transit Oriented Development, membangun kota baru di Walini misalnya. Pertanyaannya adalah buat siapa kalau misalnya itu mau dibangun kota baru tersebut? Apakah buat investor asing atau buat orang Indonesia? Nah, itu juga menjadi pertanyaan. Berikutnya jangan lupa political dynasty ya, dinasti politik yang mereka bangun, yang Jokowi bangun, yaitu Bobi Nasution. Kemudian diperkirakan nanti dia minimal menjadi wakil gubernur atau bahkan gubernur Sumatera Utara dalam pemilihan berikutnya. Lalu kemudian Gibran Rakabuming itu akan lompat ke DKI 1 atau setidak-tidaknya Jawa Tengah 1. Kemudian nanti Kaisang Pangarep akan masuk Solo. Jadi dinasti politik itu
memang sengaja dibangun, dan karena itulah Jokowi tetap membutuhkan dukungan-dukungan arah politik yang bisa dia kendalikan. Nah, ini sebuah analisis yang masuk akal ya, bukan mengada-ngada. Karena itu Presiden Jokowi memiliki banyak kepentingan. Belum lagi kepentingan para buzzer, kepentingan orang-orang yang mencoleng di seputar kekuasaan atau istana, orang-orang yang merasa mapan dan nyaman hidupnya ya, dengan mengadu domba dan lain sebagainya. Kelompok-kelompok tertentu yang tidak ingin melihat Indonesia maju secara keseluruhan, karena kalau yang dimajukan oleh rakyat maka kepentingan oligarki yang akan terganggu. Jadi banyak sekali kepentingan kenapa kemudian rezim ini harus terus dipertahankan. Aktor boleh berganti tapi rezim tidak boleh. Itulah sebabnya Sobat Era sekalian, misalnya ada isu perpanjangan masa jabatan, ada isu 3 periode. Itu isu yang serius itu. Saya pernah mendapatkan informasi bahkan ada skenario misalnya untuk Presiden Jokowi dijadikan wakil presiden, bayangkan misalnya wakil presiden Prabowo dan lain sebagainya. Jadi ini soal serius bagi pemerintahan Jokowi, dan soal yang serius ini sudah disiapkan, yaitu dengan membuat sebuah koalisi istana yang diharapkan solid, yaitu merekrut PAN. Sehingga dengan merekrut PAN, istana menguasai lebih dari 80% kursi. Sebelumnya skenarionya adalah mempertahankan presidensial threshold. Jadi presidensial threshold dipertahankan, maka kursi istana itu lebih dari 80%. Dengan lebih dari 80%, dengan meninggalkan Demokrat dan PKS yang ibaratnya partai paria bagi istana, karena berapa kali statement dari Hasto Kristianto ya, sebagai sekjen dari partai terbesar, bahwa mereka tidak ingin berkolaborasi, bekerjasama dengan Demokrat dan PKS. Maka Sobat Era sekalian, PAN direkrut, dan PAN kan bisa ditarik kerah bajunya kalau seandainya tidak mau ikutan. Kenapa? Ya tadi banyak politisi yang tersandra ya, ada tersandra soal hutan, tersandra soal minyak goreng, tersandra soal EKTP dan macam-macam. Hampir semuanya tersandra soal kardus durian dan lain sebagainya. Sekarang dibuka juga soal komponen cadangan dan lain sebagainya. Anies juga dicoba disandra dengan Formula E dan lain sebagainya. Nah, karena itu diharapkan diskenariokan bahwa tidak akan ada calon di luar istana nantinya. Maka mulus skenario untuk mencalonkan Prabowo atau Ganjar dan mengadu mereka, sehingga siapapun yang menang akan tetap menguntungkan Presiden Jokowi. Tapi tiba-tiba Nasdem lompat mencalonkan Anies Baswedan, dan sekarang punya peluang Anies untuk dijadikan calon presiden seandainya PKS dan Demokrat itu tidak tergoda oleh kubu sebelah ya, kubu kekuasaan istana misalnya. Karena bukan tidak mungkin mereka tergoda juga. Demokrat ditawari wakil presidennya Ganjar Pranowo dan diusung oleh KIB ya, biar kemudian PDIP disimpan dulu misalnya. Kemudian Prabowo akhir diberikan jabatan wakil presidennya itu Ahmad Heriawan dari PKS atau siapapun yang berasal dari PKS, maka bubar. Jadi skenario pertama dengan merekrut PAN sudah bubar dengan adanya Nasdem. Nah sekarang bayangan saya akan dicoba menggoyang skenario kedua, yang dalam istilah Luhut, PKS itu pemain juga kok, sudah mulai main dengan kubu kami, katanya begitu. Kita lihat saja Sobat Era sekalian. 1, apakah Anies Baswedan akan bisa menjadi calon presiden? 2, apakah skenario istana akan berjalan dengan mulus bahwa calon presiden ke depan hanya 2 saja, yaitu Ganjar Pranowo versus Prabowo Subianto. Itu ya, coba kita bacakan hasil polling kita dulu, kita lihat ya. Tadi yang bicara soal andai AHY tadi ya. Oke. Kita bacakan polling kita. Andai AHY tidak dipasangkan dengan Anies di koalisi perubahan, lalu KIB mengajukan tawaran untuk menjadi cawapres Ganjar, apakah Demokrat dan AHY akan hengkang dari koalisi perubahan? 5.300 yang sudah voting, kemudian hengkang itu 62%, kemudian tetap di koalisi perubahan 38%. Jadi mayoritas Sobat Era sekalian yakin bahwa akan hengkang, akan kabur ya. Nah, itu juga warning bagi kubu Anies Baswedan bahwa dalam politik no free lunch, tidak ada makan siang yang gratis ya. Yang namanya visi, misi, aliansi, koalisi, kolaborasi ya, reposisi, posisi itu bisa evaluasi
at any time, setiap saat ya. Oke, coba kita bacakan lagi ya. Baperan orang tua itu enggak jiwa satria and nasionalis, pemecah belah anak bangsa. Jika koalisi PKS, Nasdem, Demokrat batal, gelombang kemarahan pemilih tertuju pada PKS dan Demokrat, lalu kegagalan caleg-caleg mereka akan menimbulkan kemarahan dan menggoyang kepemimpinan AHY dan Saiku secara internal ya. Kemudian cek juga pernyataan Surya Paloh akan melawan paling terdepan yang mau mengusik Pak Jokowi. Jokowi hanya dibenci oleh segelintir rakyatnya yang jumlahnya hanya 5% doang. Saya yakin memang ya tidak ada yang membenci Pak Jokowi. Jadi keliru ya rekan pembantai provokator juga. Kita nggak bicara benci Jokowi. Kita cinta kepada presiden kita, tapi kita lebih cinta dengan rakyat Indonesia tentunya. Karena penguasa bisa berganti, rakyat dan negara remains. Makanya kita inginkan negara ini baik directionnya ke depan ya, tidak diperintah oleh para pencoleng dan para pengambil keuntungan ketika menjabat. Ya you can check it ya. Ada nggak menteri-menteri yang setelah menjabat tambah miskin ya? Rata-rata tambah kaya, bisnisnya tambah subur, ya kan? Memang dia bekerja, tapi dia bekerja juga untuk menyuburkan bisnisnya, bahkan menjual bisnisnya ke luar negeri seolah-olah bahwa dibeli pihak luar negeri, padahal itu mengalihkan status sehingga dalam tanda kutip if something happen aman karena sudah menjadi entitas asing, kira-kira begitu. Oke. Sebagai presiden harus netral, jangan tebang pilih sesuka hati. Itu baru pemimpin adil, bisa merangkul rakyatnya. Itulah efek ijazah nggak penting. Itu bisa dilakukan kalau tidak ada persoalan yang membelit. Tapi kalau ada persoalan yang membelit, ya pasti akan ragu. Dengan saya katakan tadi ada beberapa masalah. Ada masalah dugaan pelanggaran HAM ya di KM 50. Ada masalah ijazah yang sampai sekarang kita tidak terkonfirmasi ada atau tidak ijazah aslinya. Ada masalah kelanjutan IKN, proyek-proyeknya yang mungkin sudah diijon dan tidak sesuai dengan good governance misalnya. Ada masalah proyek yang mangkrak, kereta cepat, ada masalah dinasti politik. Nah, semuanya itu membutuhkan proteksi dan continuity. Jadi proteksi perlindungan dan continuity keberlanjutan. Jadi sobat era sekalian, wajar kalau kemudian Presiden Jokowi itu tidak menginginkan adanya new rezim yang baru. Dia tetap ingin adanya rezim yang lama. Aktor boleh berganti dirinya, tetapi rezim remains ya, tetap. Nah, siapa itu rezimnya? Ya, dia harapkan dari dua orang, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto akan tetap menjadi orang yang melanjutkan kebijakannya atau paling tidak melindungi diri dan kebijakannya. Oke. Jadi tidak sesederhana itu ya. Jadi udah kadung jadinya ya. Jadi artinya ya bagi there is no point of return ya. Bagi Presiden Jokowi, dia harus go forward untuk mendorong calon tertentu sampai memenangkan pemilu. Nah, inilah yang saya katakan sesuatu yang nanti akan berbahaya bagi governance pemilu. Akan ada pemilu yang tidak jujur dan tidak adil, pemilu yang tidak konstitusional. Kenapa? Karena incumbent berpihak. Kalau incumbent berpihak, maka nanti state apparatus baik sipil maupun militer itu akan bekerja juga. State financial resources juga akan dideploy. State facilities akan digunakan. Dan ini berbahaya ya bagi kelangsungan demokrasi kita baik sekarang maupun ke depan. Karena pemimpin yang dihadirkan, yang dihasilkan bukan pemimpin yang berasal dari proses yang baik, tapi proses yang tidak baik. Apakah kita bisa berharap mereka menjadi an enlightened leader setelah itu? Ya harapannya tetap ada, tapi alangkah lebih baik kalau seandainya pemimpin itu didapatkan melalui proses yang benar ya, proses yang demokratis, proses yang adil, proses yang jujur gitu ya. Oke. Apalagi ya? Jangan pilih presiden dari PDIP, kita semua harus kompak. Wah, itu nggak ngerti saya. Boykot Kompas, nggak tahu kenapa. Jokowi ke Kamboja baru pulang dan sekarang jadi meresmikan masjid di Solo. Oke.
Jokowi lagi meresmikan masjid yang dihadiahkan terhadapnya dari Presiden Uni Emirat Arab di Solo, ya. Maksudnya apa? Nggak jelas ya. Oke. Yang jelas, ya mudah-mudahan ya peresmian masjid itu adalah bentuk dari perubahan Presiden Jokowi, ya. Jadi Presiden Jokowi lebih ramah dengan mayoritas, ya, lebih ramah dengan kelompok Islam, ya. Kemudian mau lebih netral dalam politik. Tapi sekali lagi, netralitas dalam politik itu memang ditentukan oleh kepentingan. If you have an interest in a politic, ya, it will be difficult for you to be a neutral person. Karena itu Anda nggak mungkin bisa netral kalau Anda punya kepentingan. Anda bisa netral itu kalau Anda tidak punya kepentingan. Nah, kalau kepentingan itu kepentingan yang sifatnya sekedar aspirasi, nggak ada masalah. Tapi kalau kepentingan itu misalnya yang terkait dengan katakanlah sesuatu yang memang membelenggu, menjerat, maka Anda tidak akan bisa pergi kemana-mana. Anda akan harus terus berada di lingkaran itu, ya. Ya, sahabat era sekalian, itu saja. Kita akan lanjutkan dengan tema-tema berikutnya, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.